dihajar Portugis, jadi piaraan Inggris, dihancurin Jepang pas Perang Dunia, diputusin sama Malaysia, gila. Tapi Singapura nggak berhenti nyoba dan akhirnya berhasil jadi yang paling sejahtera. So lewat video ini kita bakal ngeliat gimana jatuh bangun dan cara teman kita ini dari zaman dulu sampai berhasil maju. Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Sekitar 1500 tahun lalu, Tumasik adalah wilayah dari Kerajaan Sriwijaya, sekaligus berdiri juga kerajaan lain yaitu Kerajaan Tumasik yang didirikan oleh Pangeran Sriwijaya, Sang Nila Utama. Setelah masa Sriwijaya, Tumasik yang ternyata seksi ini jadi rebutan. Dia ditaklukin oleh Majapahit, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor. Nah, di masa Kesultanan Johor inilah, tepatnya 1819, orang Inggris yang udah jauh lebih ngerti soal bisnis nyampe ke Tumasik lewat Selat Malaka. Tapi waktu itu Tumasik udah nggak menarik lagi. Saat Kesultanan Johor perang melawan Portugis tahun 1600-an, terjadi insiden pembakaran pemukiman yang membuat Tumasik luluh lantah. Dan ketika Inggris datang, Tumasik hanya diisi oleh beberapa keluarga sisa, salah satunya adalah Pangeran Johor. Kedatangan Inggris ini untuk mengimbangi dominasi Belanda yang udah jauh lebih dulu mendiami wilayah Nusantara bagian yang lain, yaitu Indonesia sekarang. Nah, Inggris melalui gubernur jenderalnya melihat potensi Tumasik sehingga mereka berani ambil resiko buat ngebayar Pangeran Johor dan mereka bisa membangun pelabuhan. Nah, di sini Tumasik secara resmi memulai perjalanan modern mereka. Inggris sampai ke Tumasik atau Singapura ini dengan bendera perusahaan British East India Company, kompetitornya VOC. Kita mesti tahu kalau perusahaan ini profitnya berasal dari jualan hasil kekayaan alam yang salah satunya adalah teh asal China. Dan Selat Malaka yang mereka lewatin ternyata adalah jalur yang efisien. Jadi posisi Tumasik ini strategis banget, makanya mereka perlu membangun pelabuhan buat bisnis, buat para pedagang lain juga. Dan karena itulah Singapura makin banyak didatangi dan didiami oleh orang-orang dari berbagai tempat. Tapi umur Inggris di sana nggak lama karena Jepang merebut Singapura dari Inggris tahun 1942. Di masa ini, segala yang udah dibangun hancur oleh Jepang. Singapura jadi tempat yang nggak lagi menarik. Singapura jatuh lagi. Pemukiman kumuh, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, semua yang jelek-jelek itu berkembang subur di sini. Bener-bener nggak menarik. Tapi setelah Jepang kalah Perang Dunia, Singapura kembali memasuki babak baru. Dan di tahun 54 muncullah Lee Kuan Yew, LKY, seorang pengacara lulusan Cambridge di Inggris yang punya niat buat mengubah keadaan. Dia membentuk partai PAP dan akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 59. Di momen LKY jadi Perdana Menteri, dia langsung dihadapkan dengan berbagai problem. Situasi di Singapura benar-benar uncoordinated banget. Semua orang serba terpecah belah, punya kepentingan sendiri, kebanggaan sendiri, kemauan sendiri. Mereka nggak punya identitas nasional sehingga kekerasan berbau rasial dan perpecahan itu bisa terjadi dengan mudah. Dan dengan kata lain, Singapura jauh dari kata stabilitas dan kekompakan sebagai negara, sehingga sulit untuk menjalankan apalagi memajukan negara. Ditambah lagi, kemiskinan di sana itu masih merajalela. Mayoritas masyarakat juga nggak punya pekerjaan, bahkan keahlian. Lapangan kerja pun dikit banget. Mereka juga masih banyak yang tinggal di daerah kumuh. Jadi ya banyak rampok, maling, begal, termasuk black market. Masalah soal korupsi juga makin parah sejak zaman Jepang. Plus pemerintah, birokrasi, segala macam itu belum dibenahin. Sehingga korupsi jadi marak dan perjudian, rumah bordil, bisnis opium itu juga ikutan tumbuh subur. Terus apa kalau gitu yang mereka lakuin? LKY dan pemerintah menetapkan dua strategi ekonomi, Rapid Industrialization dan merger dengan Federasi Malaysia. Tahun 1961, Albert Winsemius, seorang ekonom Belanda, memimpin tim PBB untuk survei potensi industri di Singapura. Mereka mengeluarkan laporan A Proposed Industrialization Program for the State of Singapore yang menekankan Rapid Industrialization untuk menyerap pengangguran dan dalam 10 tahun ke depan harus bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Intinya mempersiapkan diri karena mau gabung sama Malaysia nantinya di tahun 63. Lembaga yang ditugaskan untuk mengeksekusi ide ini adalah Economic Development Board, EDB, yang dibentuk di tahun yang sama. Tugas pertama mereka adalah membangun area Jurong menjadi area industri, yang menjadi pusat industri labor intensif yang memproduksi garmen, mainan, wigs, dan lain-lain. Tahun 1960, pemerintah juga membentuk Housing and Development Board untuk mengatasi masalah tempat tinggal. Lewat HDB, pemerintah mulai melakukan pembangunan besar-besaran untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih layak untuk banyak masyarakatnya, yang entah homeless atau tinggal di daerah kumuh. Nah, dalam hal korupsi, tahun 1952, sebenarnya Singapura dan kolonial Inggris itu pernah mendirikan CPIB, semacam KPK di Indonesia, tapi waktu itu belum efektif. Tapi ketika LKY jadi Perdana Menteri, CPIB ini mulai mendapatkan power dan budget lebih. Intinya keberadaan CPIB akhirnya berhasil memberantas dan mencegah korupsi di tahun-tahun berikutnya, which jadi menguntungkan ekonomi Singapura. Dengan kondisi Singapura di awal yang jatuh lagi akibat Jepang tadi, LKY melihat bahwa akan susah bagi Singapura untuk bisa bangun sendirian.
Mereka yang nggak punya natural resources dan domestic marketnya pun kecil, merasa bahwa jadi bagian dari negara yang lebih besar dan punya sumber daya itu ya lebih masuk akal. Makanya LKY berusaha untuk merger dengan Malaysia. Dan di tahun 63, Singapura bareng sama Sarawak dan Sabah gabung ke Federasi Malaysia. Sehingga kalau digabung, mereka punya sekitar 12 juta domestic market. Besar kan? Sayangnya di tahun-tahun pertama merger ini nggak ada impact signifikan terhadap Singapura. Secara politik, LKY dan partai di Malaysia pun clash juga. Dan yang lebih parah, di Juli dan September tahun 1964 terjadi kerusuhan berbau rasial di Singapura. Di sini Malaysia takut kerusuhan dan ketidakstabilan sosial tadi itu malah berdampak ke Malaysia secara keseluruhan. Karena Malaysia lebih mengutamakan etnis Melayu, sedangkan Singapura dari zaman dulu pun udah jauh lebih multikultur. Sehingga tahun 65 Singapura didepak oleh federasi dan murni jadi satu-satunya negara yang independen bukan karena kemauan sendiri. Nah, sekarang karena Singapura kehilangan market gabungan sebesar 12 juta tadi, maka satu-satunya cara supaya bisa bangun adalah ya mereka harus nge-push plan awal mereka dan mengubah strategi jadi export oriented. Ini sama persis kayak Korea Selatan. Tapi baru aja mau mulai lagi, Singapura malah digoyang lagi. Kali ini tahun 67. Inggris akhirnya ngumumin kalau mereka akan cabut dari Singapura for good. Bagus, tapi di sisi lain ekonomi jadi terdampak. Artinya Singapura harus mempercepat strategi baru mereka tadi. Gimana caranya? Saat kebijakan Malaysia dan Indonesia justru menolak asing, Singapura justru ngebuka diri untuk asing. Alasan dibalik ekspor dan menerima asing ini ternyata simpel. Perusahaan multinasional itu cenderung punya market global. Mereka juga udah maju, punya expertise, punya network yang bisa ngebantu Singapura dan mengembangkan industrinya sendiri. Dan punya modal besar juga. Kedua, mereka perlu ada transfer knowledge dari perusahaan asing ke lokal. Sehingga lokal bisa belajar langsung dan bisa ngebangun sendiri untuk jangka panjang. Jadi IDB mulai fokus untuk menarik investor luar negeri seperti perusahaan Amerika dan Jepang, Texas Instruments, Fairchild, Seiko, dan yang menurut gue paling strategis adalah National Semiconductor. Semikonduktor adalah komponen kunci dari teknologi hari ini. Tanpa semikonduktor, electronic device dari HP, laptop, sampai mobil listrik itu nggak bisa jalan. Nah, tahun 68 waktu National Semiconductor visit Singapura, mereka ada kebutuhan harus memulai produksi dalam 2 bulan ke depan. Pihak IDB langsung kerja untuk mempermudah dan mempercepat proses. Dalam 2 minggu, National Semiconductor udah beroperasi di sana. Nah, efisiensi ini ternyata menarik perhatian perusahaan-perusahaan lain yang nggak kalah besar juga. Dan akhirnya HP masuk, General Electric-nya Alpha Edison juga masuk. Dan dari sini mereka makin sadar kalau environment bisnis itu matters untuk perusahaan besar. Makanya pemerintah lebih menyederhanakan proses untuk bisnis dan menyiapkan berbagai insentif untuk menarik lebih banyak investasi lagi. Hasilnya, nggak sampai 2 dekade sejak plan awal industrialisasi tadi, Singapura udah berhasil mencapai hampir full employment dan ekonomi makin berkembang. Real GDP naik signifikan dari tahun 66 sampai 73 dengan rata-rata per tahunnya 12%. Tingkat pengangguran turun dari 10% di tahun 59 jadi 4,5% di tahun 76. Warga Singapura mulai enjoy, punya kerja, gaji lebih baik, dan bisa afford kualitas hidup yang juga lebih baik. Tapi dengan meningkat pesatnya industri di sana, jadi malah terjadi yang namanya kekurangan tenaga kerja. Di sisi lain, Indonesia dan Malaysia justru baru mulai plan industrialisasi, dan besarnya tenaga kerja kita itu justru jadi ancaman buat mereka, karena bisa-bisa disalip. Jadi Singapura mulai membuat penyesuaian strategi ekonomi. Dari asalnya labor intensif kayak wig, piyama, dan lain-lain tadi, jadi higher value goods. Di tahun 73, pemerintah mulai makin fokus untuk mengundang investasi baru untuk membangun higher value manufacturing seperti petrochemical dan precision engineering. Yang kedua, mereka juga investasi di manusia, karena Singapura mulai memerlukan lebih banyak engineer dan orang manajemen. Nah, dengan bertambahnya well-educated workforce, Singapura makin siap untuk makin maju. Salah satunya adalah memajukan industri penerbangan, aviation. Di tahun 70-an, LKY terus mengadvocate untuk memindahkan bandara dari Paya Lebar ke Changi. LKY percaya kalau keputusan ini tepat terutama jangka panjang, karena membangun bandara di dekat laut itu bisa memberi keleluasaan untuk ekspansi di masa depan, dan bisa mengurangi polusi juga di tengah kota, karena pesawat mendaratnya dari pinggir laut. Tapi semua pembangunan ini ada harganya, yaitu resesi tahun 85. Resesi di tahun 85 itu cukup parah dan perlu ada perubahan. So, Singapura mulai memfokuskan sektor lain juga. Di tahun 80-an, sektor finansial itu jadi salah satu yang paling penting untuk Singapura. Di akhir tahun 60-an dulu, mereka mendevelop Asian Dollar Market yang membuat Singapura jadi foreign exchange market terbesar setelah London, New York, dan Tokyo. Bank lokal kayak DBS, UOB, OCBC yang tadinya tertutup untuk pedagang dari China sebelum tahun 65 dulu, jadi lebih open buat semua merchant dan untuk berbagai aktivitas keuangan. Sehingga di tahun 80-an, financial service udah jadi salah satu driver terbesar dari pertumbuhan ekonomi Singapura.
Jadi di tahun 80-an sampai 90-an, Singapura mulai memfokuskan untuk lebih mengembangkan lagi financial service-nya seperti fund management, insurance, stock market, termasuk derivative market yang bakal jadi tempatnya seorang trader asal Inggris yang ngebangkrutin banknya Ratu Elizabeth. Tahun 81, pemerintah juga mulai membenahi sektor pariwisata. Mereka mulai merevitalisasi area pariwisata dan menggenjot promosi Singapura sebagai destinasi wisata dunia. Dan mulai dari situ, pariwisata jadi ambil bagian dalam key driver pertumbuhan ekonomi mereka. Nah, karena terus-terusan nyoba inilah, hasilnya di antara tahun 86 sampai 96, Singapura tumbuh rata-rata 12,8% per tahun. Ini membuat Singapura masuk ke dalam negara dengan pertumbuhan tercepat yang disebut sebagai Asian Tigers, bareng sama Taiwan, Korea Selatan, dan Hong Kong. Jadi walaupun tanpa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, mereka justru bikin peluang sendiri, nyari celah lain, gas terus, improve terus, dan akhirnya sampai deh ke hari ini yang value proposition-nya itu udah clear banget. Singapura dikenal sebagai negara kecil, tapi pusat ekonomi dan pusat tujuan wisata. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Coba ceritain di komen, plus jangan lupa like, subscribe, dan alertnya juga, oke? Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.